Selamat malam mitra radio Ananda semuanya. Berjumpa kembali bersama saya Adam Herdiansyah di program acara Ananda News Flash tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat. Menghadirkan berita-berita terkini dan terupdate dari sejumlah berita luar negeri dan dalam negeri. Edisi berita tanggal 9, maksud kami tanggal 10 September tahun 2022. Selamat menyimak Ananda News Flash malam hari ini. Gadis kecil penjual tisu di jalanan ini juarai lari maraton tanpa alas kaki. Gadis 10 tahun bernama Marwa ini berjualan tisu di kota Aswan, Mesir. Dia bergegas untuk menonton lomba lari maraton untuk anak-anak The Trifectaries Aswan 42 Marathon yang diselenggarakan di kotanya. Dia mendatangi panitia untuk menanyakan apakah dia dapat ikut lomba tanpa harus membayar biaya pendaftaran sebesar 20 pound Mesir, sekitar 15 rupiah, 000, karena dia tidak punya uang. Meskipun dia tidak bisa membayar biaya partisipasi, dia juga tidak memiliki sepatu atau pakaian olahraga untuk berpartisipasi, dia tetap ingin ambil bagian dan memiliki keinginan untuk menang. Panitia membolehkan dia untuk ikut lomba, tanpa membayar, dan tanpa alas kaki. Gadis kecil dari Aswan ini sangat gembira. Marwa berlari tanpa alas kaki. Dia berlari seperti biasa mengejar orang-orang di jalanan untuk menjual tisu kepada mereka. Dia berlari dengan kebanggaan orang miskin, dia berlari seolah-olah dia terbang menuju langit untuk menembus garis finish. Yang membuat semua orang tercengang dan terkejut, dia berada di posisi pertama dan memenangkan medali emas. Terlepas dari keadaannya yang tidak menguntungkan, dia percaya pada dirinya sendiri dan tidak membiarkan rintangan atau kemunduran apapun menghalangi pencapaian tujuannya. Laznas BMH bantu penyintas kebakaran di Pandansari, bantuan sembako itu diterima 42 kakak penyintas kebakaran. Republika ID, Balikpapan, Laznas BMH bergerak cepat menggulirkan bantuan untuk warga penyintas kebakaran di Pandansari RT 18 dan RT 20 Margasari, Balikpapan Barat. Kebakaran itu terjadi pada Senin, 5 September 2022. Musibah itu menghanguskan 34 rumah dan ruko warga. Akibatnya 42 kakak, 143 jiwa, harus rela kehilangan tempat tinggal dan harta benda, terang Kadif Program dan Pemberdayaan Laznas BMH Perwakilan Kaltim M. Rofiq, Kamis, 8 September 2022. Pada kesempatan itu BMH memberikan bantuan berupa paket sembako berisi beras, gula, minyak, teh dan 10 dus mie instan yang diterima langsung oleh petugas Posko Tagana di RT 18 Margasari, Nur dan Yusni. Terima kasih kepada BMH atas bantuannya. Tentu sangat bermanfaat dan akan kami sampaikan kepada yang berhak menerima, ungkap Ibu Nur dalam rilis yang diterima Republika. ID, Kamis, 8 September 2022. Rofiq menambahkan bahwa bantuan yang telah disalurkan diharapkan dapat memberikan optimisme kepada para warga penyintas. Bersama kesulitan ada kemudahan. Detiksport.com. Lawan Timnas Indonesia, Curaçao tak panggil mantan pemain Manchester United. Tahith Chong, mantan pemain Manchester United. Lawan Timnas Indonesia, Curaçao tak panggil mantan pemain Manchester United.
Timnas Curaçao tidak memanggil mantan pemain Manchester United saat melawan Timnas Indonesia pada 24 September 2022 dan 27 September 2022. Pertandingan pertama digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Bandung, Jawa Barat. Sedangkan pertandingan kedua diselenggarakan di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Jika melihat dari peringkat FIFA, Curaçao sepertinya tidak akan kesulitan untuk mengalahkan Timnas Indonesia. Faktanya, Curaçao menempati peringkat FIFA yang jauh lebih baik di atas Timnas Indonesia. Per tanggal 23 Juni 2022, mantan negara jajahan Belanda itu berhasil menempati ranking 84 FIFA. Sementara itu, Timnas Indonesia hingga saat ini masih nangkring di peringkat 155 FIFA. Jelang lawatannya ke Nusantara, Curaçao telah resmi merilis 40 nama pemain untuk melawan Timnas Indonesia. Hal tersebut diumumkan melalui Instagram resmi Federasi Sepak Bola Curaçao, FFK. Kami menerima undangan dari PSSI untuk berpartisipasi dalam 2 laga persahabatan pada 24 dan 27 September, tulisnya. 40 nama pemain dirilis dan masuk daftar praseleksi, tambahnya. Timnas Curaçao akan dipimpin oleh pelatih Remco Bicentini. Dalam daftar 40 nama tersebut, ada beberapa nama bintang yang cukup dikenal seperti Furnon Anita dan Leandro Bacuna. Furnon Anita kini membela RKC Waalwijk. Sebelumnya ia adalah ex-pemain Newcastle pada 2013 hingga 2017. Adapun Leandro Bacuna adalah mantan pemain Aston Villa dan Reading. Sejatinya terdapat satu lagi pemain Curaçao yang cukup terkenal di kompetisi Eropa, yakni Tahith Chong. Ya, Tahith Chong adalah nama yang sudah tidak asing terdengar di telinga masyarakat Indonesia, khususnya penggemar Manchester United. Tahith Chong tercatat telah membukukan 16 pertandingan bersama Manchester United di semua kompetisi. Dikutip dari Transfermarkt, winger yang masih berusia 22 tahun itu lahir di ibu kota Curaçao, Willemstad. Kedua orang tuanya berasal dari Curaçao, namun Tahith Chong memilih untuk berpaspor Belanda. Tahith Chong sudah pernah membela timnas Belanda di berbagai kelompok umur dari U15, U16, U17, U19, U20, hingga U21. Namun, hingga detik ini, Tahith Chong belum juga berseragam timnas senior Belanda. Menariknya, menurut data dari Transfermarkt, nama Tahith Chong sempat masuk ke dalam skuad timnas senior Curaçao pada 2021. Namun, pada 2022, nama Tahith Chong sudah tidak ada lagi di daftar nama pemain timnas Curaçao. Timnas Curaçao pun juga tidak memanggil Tahith Chong untuk laga melawan timnas Indonesia akhir September mendatang. Tahith Chong sendiri kini sudah tidak menjadi bagian dari skuad Manchester United. Manchester United baru saja menjual Chong ke klub kasta kedua Liga Inggris, Birmingham City, pada bursa transfer musim panas 2022. Bersama Birmingham City, Chong menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun hingga 2026. Petisi batalkan pemberian kompensasi 446 miliar rupiah untuk direksi dan komisaris Pertamina. Petisi batalkan pemberian kompensasi 446 miliar rupiah untuk direksi dan komisaris Pertamina. Setelah kebijakan kenaikan harga BBM diberlakukan, kehidupan ekonomi sebagian besar masyarakat semakin berat. Tapi PT Pertamina, Persero, tetap memberikan kompensasi kepada direksi dan komisaris sebesar total 446 miliar rupiah. Jumlah tersebut tercantum dalam laporan keuangan Pertamina tahun 2021, nominal dalam ribuan US dollar, yang berbunyi, manajemen kunci adalah direksi dan personel lain yang mempunyai peranan kunci dalam perusahaan. Kompensasi yang dibayar dan terutang pada manajemen kunci dan Dewan Komisaris pada periode yang berakhir 31 Desember 2021 masing-masing sebesar 14 US dolar, 773 dan 16 US dolar. 048 2020 27 US dolar.
828 dan 11 as dolar. 064 jika dirupiahkan dengan kurs Rp14.500, total kompensasi untuk direksi sebesar Rp214, 2 miliar. Bila dibagi untuk 6 direksi, setiap orang mendapat rata-rata Rp35 miliar. Sementara itu total kompensasi untuk komisaris sebesar Rp232, 6 miliar. Bila dibagi 7 komisaris, setiap orang mendapat rata-rata Rp33 miliar. Keenam direksi Pertamina adalah Nike Widiawati, Dirut, Iman Rahman, M. Masri Martini, M. Eri Sugiharto, Mulyono, dan Dedi Sunardi. Ketujuh komisaris Pertamina adalah Basuki Cahayapurnama, Komut, Pahala Nugraha Mansuri, Alexander Lai, Ahmad Fikri Assegaf, Ego Syahrial, Heru Pambudi, dan Igi Haruman Achsien. Pemberian kompensasi berupa bonus, tantiem, DSB kepada direksi dan komisaris Pertamina tersebut menunjukkan tidak adanya empati dan sense of crisis terhadap situasi negara dan masyarakat saat ini. Kontribusi para anggota direksi dan komisaris tersebut bagi perbaikan kondisi Pertamina secara khusus maupun masyarakat secara umum juga masih perlu dipertanyakan. Sebagai pemegang 100% saham Pertamina, pemerintah seharusnya membatalkan kebijakan pemberian kompensasi untuk tahun 2021 dan 2022. Bila serius memperhatikan nasib masyarakat dan melakukan penghematan, kebijakan moratorium kompensasi bagi direksi dan komisaris Pertamina selayaknya diberlakukan. Salam. Agustinus Edi Kristianto. Gubernur Anies Baswedan membuka kegiatan Jakarta Bersyalawat bersama Habib Syekh dan KH Syukron Mamun. Portal Islam ID, Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan menghadiri dan membuka rangkaian kegiatan Jakarta Bersyalawat di Masjid Hasyim Asy'ari Jakarta, Kamis, 8 September 2022, malam. Hadir di dalam acara tersebut adalah Habib Syekh Abdul Qadir Assegaf dari Solo, serta para ulama serta habaib se-DKI Jakarta Raya bahkan Jabodetabek. Ketua Panitia, Gus Robil menyampaikan bahwa acara ini merupakan kali kedua acara besar diselenggarakan di Masjid Raya Hasyim Asy'ari semenjak pandemi COVID-19 melanda. Acara ini didukung oleh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta, PWNU DKI Jakarta, PCNU Jakarta Barat serta PBGPMI. Berikut keterangan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang disampaikan di akun Instagramnya, Jumat, 9 September 2022 sedih. Alhamdulillah, ikhtiar panjang untuk menghadirkan kembali Jakarta Bersyalawat kemarin malam tertunaikan. Kita menghaturkan rasa rindu, rasa kangen, kepada junjungan kita semua, Nabi Muhammad SAW, makhluk teragung yang membawa manusia kepada pencerahan dunia. Insya Allah kita mendapatkan anugerah syafaatnya di dunia dan akhirat. Jakarta Bersyalawat ini adalah lebaran Nahdlin di Jakarta. Kami sungguh bungah bisa ikut menyenandungkan sholawat di Komplek Masjid Raya Hasyim Asy'ari bersama-sama ulama KH Syukron Mamun, Habib Syekh Abdul Qadir Assegaf, para kiai, habaib dan masyarakat. Kita berbahagia karena Jakarta Bersyalawat ini merupakan penanda mulai aktifnya kegiatan keagamaan akbar di Masjid Raya Hasyim Asy'ari, setelah cukup panjang tidak ada kegiatan yang besar selama 2 tahun karena pandemi. Insya Allah malam di mana kita mengumandangkan sholawat menjadi malam yang membawa keberkahan bagi Jakarta. Jakarta Kota Global. Jakarta Bersyalawat. Lebaran Nahdlin. Anies Baswedan. Home pojok tubir mobil listrik adalah solusi BBM naik? Ngawur! Oleh Tiara Uci 11 jam yang lalu. BBM naik solusinya bukan mobil listrik, tapi transportasi publik. Terminal Mojok BBM naik solusinya bukan mobil listrik, tapi transportasi publik, Unsplash. Mobil listrik kok dijadikan solusi BBM naik? Mending pemerintah bangun transportasi publik yang nyaman dan aman lah. Pemerintah resmi menaikkan harga BBM subsidi dan non-subsidi pada Sabtu, 3 September 2022, lalu.
Salah satu alasan pemerintah Indonesia menaikkan harga BBM karena anggaran subsidi BBM tahun 2022 meningkat 3 kali lipat dari Rp152, 5 triliun menjadi Rp502, 4 triliun, dan konsumsi BBM tersebut 70% justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik kendaraan pribadi. Di sisi lain, pemerintahan Jokowi membangga-banggakan prestasinya yang telah berhasil membangun 36 ruas jalan tol baru sepanjang 1.587,04 km atau 64% dari total panjang jalan tol di Indonesia. Jumlah tersebut sekaligus menempatkan Jokowi sebagai presiden dengan jumlah pembangunan jalan tol terbanyak jika dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya. Betapa munafiknya pemerintah ketika mengatakan subsidi BBM habis digunakan oleh pengendara mobil pribadi sementara pemerintah sendirilah yang memaksa rakyatnya menggunakan kendaraan pribadi. Pemerintah pusat dan daerah tidak pernah mengimbangi capaian pembangunan infrastruktur jalan dengan pembangunan transportasi publik yang terintegrasi. Hal tersebut membuat rakyat mau tidak mau bergantung pada kendaraan pribadi. Seiring dengan makin banyaknya pembangunan ruas jalan tol dan makin lebarnya jalan raya di perkotaan, tingkat konsumsi masyarakat pada kendaraan roda 4 juga meningkat. Sepanjang tahun 2015 hingga 2021 saja penjualan mobil di Indonesia menyentuh angka 1 juta unit tiap tahunnya, bahkan pada tahun 2018 mencapai angka 1,15 juta unit hanya dalam 1 tahun. Artinya, dalam 7 tahun masa jabatan Jokowi saja ada kurang lebih 7 juta unit mobil yang dibeli orang Indonesia. Angka tersebut 3 kali lipat lebih banyak dari jumlah penduduk di Surabaya, GAS. Jika Anda bertanya, apakah tidak ada tren penurunan pembelian mobil saat pandemi? Jawabannya tentu saja ada. Pembelian mobil dan motor di Indonesia sempat anjlok pada tahun 2020 efek dari pandemi COVID-19. Namun, pemerintah yang sejak dulu tidak pernah punya pola pikir lestari, pada tahun 2021 justru memberikan berbagai kebijakan fiskal bagi produsen dan konsumen produk otomotif, diskon PPNBM. Kebijakan tersebut tentu saja berhasil mengerek kembali angka penjualan mobil di Indonesia. Dengan segala kemudahan membeli produk otomotif tersebut, pemerintah berharap konsumsi BBM turun? Memangnya mobil-mobil yang dijual dengan tenor panjang, bisa sampai 10 tahun, itu digerakkan pakai tenaga dalam? Rasa pura-pura bodoh, deh. Jika memang benar alasan pemerintah menaikkan harga BBM lantaran banyak orang mampu, pemilik mobil, yang menikmatinya. Kenapa tidak sekalian saja melarang para pemilik mobil pribadi membeli bensin bersubsidi, Pertalite, tanpa harus menaikkan bahan bakar tersebut? Biar orang miskin dan angkutan umum saja yang bisa membeli BBM bersubsidi. Ini sudah tahu salah sasaran, kok ya tetap diteruskan? Makin nyeleneh lagi ketika BBM bersubsidi boleh dikonsumsi mobil pribadi yang memiliki kapasitas 1400 cc ke bawah. Padahal city car yang harganya cukup mahal dan tentunya hanya dibeli orang kaya seperti Toyota Raize Turbo dan Daihatsu Rocky Turbo, kapasitas mesinnya 1000 cc. Sementara pick-up yang biasa digunakan pedagang sayur dan penjual telur umumnya punya kapasitas mesin 1500 cc. Nantinya 1 tahun ke depan ketika tingkat konsumsi BBM bersubsidi ternyata masih tinggi, rakyat lagi yang salah. Rakyat kembali harus menanggung kenaikan harga BBM, sementara pemerintah terus-terusan mengulang narasi yang sama dengan mengatakan subsidi salah sasaran. Ente, pemerintah, yang salah ngasih subsidi. Kenapa jadi kita, rakyat, yang disalahin? Kan gapleki. Kenaikan harga BBM tentu saja memicu reaksi beragam. Ada yang demo, ada yang pasrah, ada pula yang cosplay jadi aktivis lingkungan hidup dengan meminta masyarakat beralih ke mobil listrik yang katanya ramah lingkungan. Asal tahu saja ya, energi listrik di Indonesia mayoritas masih bersumber dari batu bara, loh. Belum lagi baterai yang digunakan mobil listrik komponen utamanya adalah nikel dan litium. Di Indonesia,
tambang nikel lebih banyak memberi mudarat bagi rakyat kecil ketimbang manfaatnya. Saya kira, pilihan jangka panjang yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengurangi ketergantungan rakyat terhadap BBM bersubsidi bukanlah dengan mengajak orang membeli mobil listrik, tapi dengan memberikan perhatian khusus pada pembangunan transportasi publik yang nyaman dan efisien. Mobil listrik hanya akan memindahkan ketergantungan rakyat terhadap mobil bensin menuju ketergantungan pada mobil listrik yang bersumber dari batu bara, sama-sama merusak alam dan tidak lestari. Selain itu, di sisi lain, kemacetan jalan raya di perkotaan juga tetap akan terjadi. Sementara jika pemerintah membangun transportasi publik yang terintegrasi, rakyat jadi punya pilihan lain untuk tidak lagi tergantung pada kendaraan pribadi. Sehingga secara otomatis mengurangi jumlah konsumsi BBM baik subsidi maupun non-subsidi. Jangan khawatir transportasi publik tidak laku. Jakarta adalah contoh nyata bagaimana masyarakat perkotaan bergantung pada KRL, baca, transportasi publik. Selama transportasi publik yang dibangun punya rute lengkap, terintegrasi satu sama lain, tepat waktu, murah, dan nyaman, transportasi publik pasti diminati banyak orang. Jika berkaca dari pembangunan MRT fase 1 Jakarta yang memakan biaya 1 triliun rupiah per km, uang subsidi BBM sebesar Rp502, 4 triliun tersebut bisa membangun MRT sepanjang 500 km, kurang lebih setara jarak Surabaya ke Jakarta. Ini hanya uang subsidi BBM dalam 1 tahun, loh, ya. Bayangkan jika selama 7 tahun uang tersebut digunakan untuk membangun MRT, mungkin setengah dari negara ini sudah memiliki transportasi publik yang memadai dan rakyat sudah bisa mengatakan sayonara kepada BBM subsidi. Memang sih membangun transportasi publik tidak hanya kewajiban pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah. Namun, asalkan pemerintah punya visi dan blueprint kerja yang jelas, saya kira membangun transportasi publik seperti MRT di kota-kota seluruh Indonesia bukanlah hal mustahil. Penulis, Tiara Uci, Editor, Intan Eka Pratiwi. Baca juga mobil listrik nggak bakal nyelamatin dunia dari pemanasan global. Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content, UGC, untuk mewadahi jamaah Mojokiah menulis tentang apapun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya. Anda penulis Terminal Mojok? Silakan bergabung dengan forum Mojok di sini. Kategoris pojok tubir tax, harga BBM naik, mobil listrik, transportasi publik, artikel terkait. Pengakuan driver Gojek, BBM naik, pengeluaran naik oleh Dini N. Rizeki 7 September 2022. Harga BBM terbaru, Pertamax Rp14.500, Pertalite Rp10.000, masyarakat sudah boleh panik? Oleh Yamadipati Seno 3 September 2022 membangun MRT di Surabaya memang ideal, tapi kurang masuk akal oleh Tiara Uci 22 Agustus 2022. Perjuangan supporter Persebaya menuju Stadion GBT itu berat, orang biasa nggak akan kuat. Oleh Tiara Uci 29 Mei 2022. Transportasi publik di Surabaya dibuat sekedar untuk gimik politik oleh Tiara Uci 15 Mei 2022 kembali ke atas simbol hak cipta 2022 Mojok. All Rights Reserved. Hasil Liga 1 Borneo FC versus Persita Tangerang, Pesut Etam dan Pendekar Cisadane berbagi 2 gol. Jumat, 9 September 2022 pukul 20.11 WIB. Penulis, Henrikus Ezra Rahardi, Editor. Duel pemain Persis Solo dengan pemain Borneo FC. Foto, Persis Solo. Indosport. Berikut merupakan hasil lanjutan Liga 1 musim 2022-2023 antara Borneo FC versus Persita Tangerang pada hari Jumat, 9 September 2022. Borneo FC tengah dalam misi mempertahankan posisi di papan atas klasemen Liga 1 musim 2022-2023 dengan kedatangan tamu, Persita Tangerang di Stadion Segiri, Samarinda. Baca juga. Liga 1, berpeluang main versus Persita, kiper Borneo FC masih trauma cedera parah.
Semakin kuat dengan kembalinya kiper andalan, Angga Saputro, Borneo FC cukup yakin menekan pendekar Cisadane. 1 gol langsung didapat oleh pesut Etam di menit kedua manakala pergerakan Terence Puhiri di sisi kiri pertahanan Persita berbuah umpan yang mampu dikonversi Mattheus Pato ke gawang Persita Tangerang. Balasan langsung dibuat oleh Persita Tangerang, tetapi usaha Ramiro Vergonzi masih mampu diamankan kiper Borneo FC, Angga Saputro. Baca juga. Bima Sakti beri kode spesial, mimpi wonderkid Borneo FC di Timnas U16 bakal terwujud. Memasuki menit ke-30, baik Borneo FC maupun Persita Tangerang masih saling berebut bola di lini tengah dan mencoba mengamankan kemenangan tim asuhan Milomir Seslia mencoba mengendalikan penyerangan dan malah justru kedodoran di lini belakang. Hal ini terbukti dari peluang Persita Tangerang melalui Ezekiel Vidal yang masih gagal mengarahkan bola ke gawang Borneo FC yang dikawal Angga Saputro. Jelang babak pertama usai, Borneo FC mencoba menekan dengan komando Jonathan Bustos di lini tengah. Justru sang kiper, Angga Saputro yang menyelamatkan gawang dari peluang Persita Tangerang. Baca juga. Rekor apik Borneo FC di Liga 1 diputus Persikabo 1973, Milomir, kami banyak melakukan kesalahan. Usaha Persita Tangerang berhasil di menit ke-47 usai Ramiro Vergonzi memanfaatkan kemelut di depan gawang usai memanfaatkan tandukan Agustin Cataneo yang memanfaatkan tendangan sudut. Hingga akhir babak pertama laga Liga 1 antara Borneo FC versus Persita Tangerang usai dengan skor 1-1. Babak kedua Liga 1, Borneo FC versus Persita Tangerang. Pemain Persita Tangerang, Octavianus Oscar Karisago. Foto, Persita Tangerang. Memasuki babak kedua, Borneo FC langsung tancap gas dengan mencetak 1 gol di menit ke-49 melalui aksi Terence Puhiri. Terence Puhiri mampu memanfaatkan umpan dari Stefano Lillipali sebelum mencetak 1 gol ke gawang Persita Tangerang yang dikawal Dika Bayangkara. Baca juga. Pasca kalah dari Madura United, Persita lepas 1 striker ke klub Liga 2. Akan tetapi, Persita Tangerang langsung membalas melalui sepakan keras yang dilakukan oleh Elisa Basna yang tak mampu diantisipasi oleh kiper Borneo FC, Angga Saputro di menit ke-52. Persita Tangerang kembali mendapat peluang manakala Wildan Ramadhani gagal melepas tembakan dengan baik usai jalurnya diblokir kiper Borneo FC, Angga Saputro. Memasuki menit ke-70, Persita Tangerang kembali mendapatkan peluang melalui aksi dari Ramiro Vergonzi yang masih bisa diantisipasi oleh kiper Borneo FC, Angga Saputro. Baca juga. Liga 1, dibombardir Persita, Madura United akui beruntung amankan 3 poin. Borneo FC pun mulai terus tertekan, meskipun pada awal laga menguasai pertandingan dan gantian dikuasai oleh tim tamu, Persita Tangerang. Borneo FC nyaris saja mendapat gol di menit ke-81 manakala tandukan Agung Prasetyo lagi-lagi masih mampu diantisipasi oleh kiper Persita Tangerang, Dika Bayangkara. Memasuki menit-menit akhir babak kedua, Persita Tangerang berusaha mempertahankan penguasaan bola dengan mengandalkan kombinasi Paulo Sitanggang dan Elisa Basna. Baca juga. Liga 1, gemas digebuk Madura United. Pelatih Persita tunjuk 1 biang kerok. Namun demikian, Borneo FC pun juga berusaha merebut bola melalui usaha Sihran Amarullah di lini tengah yang mampu menangkal serangan yang dilancarkan tim asuhan Angel Alfredo Vera. Hingga babak kedua usai, laga Liga 1 antara Borneo FC versus Persita Tangerang masih imbang 2-2. Susunan pemain laga Liga 1, Borneo FC versus Persita Tangerang. Bek Borneo FC, Leo Guntara, oranye, sudah bebas dari sanksi Komdis PSSI. Foto, Borneo FC. Borneo FC, 4-2-3-1 Angga Saputro, Fajar Fatur Rahman, Diego Michels, Wildan Syah, Leo Guntara, Hendro Siswanto, Kei Hirose, Terence Puhiri, Jonathan Bustos, Stefano Lillipali, Mattheus Pato. Persita Tangerang, 4-1-3-2 Dika Bayangkara, Muhammad Loha, Agustin Cataneo, Yohanes Kandaimu, Arif Setiawan, Shinyong Bae, Fahreza Sudin, Ezekiel Vidal,
Elisa Basna, Wildan Ramadhani, Ramiro Vergonzi. Persita Tangerang Borneo Liga Indonesia Liga 1 Berita Liga 1. Berita terkini. Terungkap. Miskin pengalaman di Liga Champions, Man United batal guide Graham Potter prediksi Liga 1. Rans Nusantara FC versus Persik Kediri, duel tim pesakitan ngeri. Jelang Piala AFF 2022, Timnas Malaysia bakal naturalisasi Sergio Aguero, 3 pemain Brighton yang bakal dibawa Graham Potter ke Chelsea di bursa transfer Januari. Liga 1 Putri tak kunjung bergulir, bintang cantik Persis Women pamer body goals di gym. Berita terpopuler. Top 5 News, Zidane setuju tukangi Chelsea, pengganti Inzaghi di Inter Milan untung besar. AC Milan selangkah lagi guide bintang Real Madrid secara gratis bongkar total Stefano Pioli. AC Milan turunkan banyak pemain baru kontra Sampdoria. Link live streaming Liga Eropa. Manchester United versus Real Sociedad ketularan Erik ten Hag. Graham Potter siap seret 3 bintang Brighton ke Chelsea. Hasil PSIS versus Persikabo. Rian Ardiansyah hat-trick. Mahesa Jenar menang 3-2. Ahmad Zilki, Jumat, 9 September 2022 pukul 16.56 WIB, PSIS Semarang menang 3-2 atas Persikabo dalam pekan ke-9 Liga 1. Kasta tertinggi Liga Indonesia 2022 hingga 2023. Kompas. PSIS Semarang menang 3-2 atas Persikabo dalam pekan ke-9 Liga 1. Kasta tertinggi Liga Indonesia 2022 hingga 2023. Pertandingan PSIS versus Persikabo dalam jadwal Liga 1 berlangsung di Stadion Jatidiri pada Kamis, 9 September 2022, sore waktu Indonesia Barat. Rian Ardiansyah tampil sangat cemerlang. Ia bahkan mampu menorehkan hat-trick atau 3 gol pada menit ke-15, 18, dan 53. Sementara itu, Persikabo hanya mampu membukukan 1 gol melalui aksi Yandi Sofyan, 42, dan Agung Mulyadi, 92. Dengan demikian, PSIS Semarang dipastikan meraih kemenangan atas Persikabo dengan skor 3-2. Duel ini sejatinya sempat diwarnai keributan. Saat itu, Tomoki Wada, Persikabo, tampak terjatuh karena dilanggar. Baca juga, HT PSIS versus Persikabo, sengatan 3 menit Rian, Mahesa Jenar unggul 2-1. Saat Wada tersungkur, Rahmat Hidayat, PSIS, justru menendang bola dan mengarahkannya ke pemain asal Jepang itu. Oleh karena itu, aksi adu mulut dan saling dorong antar pemain PSIS dan Persikabo tak bisa dihindarkan. Ulasan pertandingan PSIS versus Persikabo. Penampilan menyerang PSIS membuahkan hasil seusai Rian Ardiansyah mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-15. Bermula dari umpan tarik Fretian Wahyu, Rian Ardiansyah menceploskan bola ke gawang Persikabo guna membuat PSIS unggul 1-0. Rian Ardiansyah kembali mencetak gol buat PSIS. Ia merobek gawang Persikabo saat pertandingan memasuki menit ke-18. Semuanya bermula dari kepintaran Taisei Marukawa dalam melihat posisi Rian Ardiansyah yang tampak tanpa pengawalan di sisi kiri. Marukawa pun mengirim umpan lambung. Rian Ardiansyah menerima bola dengan sempurna dan langsung melepaskan tendangan untuk mencetak gol. PSIS Semarang pun untuk sementara berhasil meraih keunggulan 2-0 atas Persikabo. Tertinggal 1 gol membuat Persikabo langsung membuat inisiatif serangan. Mereka bahkan nyaris memperkecil ketertinggalan. Peluang itu bermula dari umpan apik Bruno Dibal kepada Tomoki Wada. Pemain asal Jepang itu sejatinya tak mendapatkan pengawalan berarti dari pemain bertahan PSIS. Namun, Tomoki Wada tidak mampu untuk mengonversikan peluang emas itu dengan maksimal seusai tembakannya melenceng dari gawang PSIS. Persikabo lalu memangkas jarak menjadi 1-2 dari PSIS pada menit ke-42. Yandi Sofyan menjadi aktor di balik keberhasilan itu. Dengan demikian, laga babak pertama PSIS versus Persikabo dipastikan berakhir 2-1 untuk keunggulan Laskar Mahesa Jenar. Berlanjut ke babak kedua,
Fredian Wahyu melakukan penetrasi dari sisi kanan lapangan permainan. Ia lantas memberikan umpan tarik kepada Rian Ardiansyah. Rian Ardiansyah tak menyia-nyiakan peluang. Ia langsung menceploskan bola ke gawang Persikabo. Berkat itu, PSIS berhasil menambah keunggulan menjadi 3-1 atas Persikabo. Setelah itu, Persikabo mencoba untuk membongkar pertahanan PSIS. Mereka dengan sabar melakukan umpan-umpan pendek. Di lain sisi, PSIS bermain lebih menunggu. Taktik Laskar Mahesa Jenar adalah melancarkan serangan balik cepat saat Persikabo melakukan kesalahan. Taisei Marukawa menunjukkan skillnya. Ia bahkan mampu menggocek dua pemain Persikabo sebelum melepaskan tembakan. Baca juga link live streaming PSIS versus Persikabo, Kickoff 15.0 WB. Sayang bagi PSIS, bola hasil tendangan Marukawa masih belum mampu menghasilkan gol. Terjadi keributan pada menit ke-76. Saat itu, Tomoki Wada tampak terjatuh di lapangan permainan. Namun, Rahmat Hidayat malah secara sengaja menendang bola ke arah Tomoki Wada yang tengah tersungkur. Pemain Persikabo tidak terima dengan tindakan Rahmat Hidayat. Aksi adu mulut dan saling dorong pun tak bisa dihindarkan. Setelah itu, Persikabo berhasil menciptakan gol melalui Agung Mulyadi pada menit ke-92. Baca juga, Kaisang soal Persis versus PSIS, babak 1 bosan dan no ticket no game, Mas Wali. Persikabo terus berupaya menyamakan kedudukan pada akhir laga. Namun, upaya itu tak berhasil, sehingga mereka dipastikan kalah 2-3 dari PSIS. PSIS Semarang versus Persikabo 3-2, Rian Ardiansyah 15, 18, 53, Yandi Sofyan 42, Agung Mulyadi 92. Susunan pemain PSIS versus Persikabo. PSIS 96 Tredondo, GK 46 Fredian Wahyu, 4 Sesai, 19 Dewangga, 72 Saputra, 10 Jonathan Cantilana, 8 Reza 30, 26 Saniskara, 18 Damas 87, 34 Guntur Triaji, 69 Delvin 87, 23 Wawan Febrianto, 99 Rahmat 71, 7 Marukawa, 14 Ardiansyah. Cadangan 8 Reza, 12 Eduardus, 18 Damas, 22 Hari, 24 Bahril, 60 Yovandani, 62 Taufik, 69 Delvin, 92 Titus Bonai, 99 Rahmat. Pelatih Ahmad Resal Oktavian. Persikabo 26 Syahrul Trisna Fadilah, GK 23 Ginarsa, 5 Gama, 28 Oktavianto, 19 Mustafa 57, 86 Infantri, 10 Dibal, 14 Kuada, 96 Kurnia, 12 Roni Sugeng 29, 9 Yandi Sofyan Munawar, 7 Agung 73, 13 Didik Wahyu, 11 Gustavo Tocantins. Cadangan 4 Syahrul, 7 Agung, 12 Roni Sugeng, 15 Sapuloh, 19 Maulana, 19 Mustafa, 20 Indrayana, 22 Munadi, 24 Rian, 32 Reynaldi, 34 Matutu. Pelatih Jajang Nurjaman. Demikian Mitra Ananda Radio semuanya, atas segala berita yang telah kita hadirkan. Beberapa rangkuman berita edisi tanggal 10 September tahun 2022. Dan saya ingatkan untuk Mitra Ananda, di esok hari kita adalah hari spesial di tanggal 11 September, yang dimana seluruh radio nasional akan menyemarakan
hari jadi Radio Nasional yang ke-77 tahun. Jadi, dirgahayu untuk Radio Nasional. Saya Adam Herdiansyah dari ruang redaksi Anda semuanya pamit undur diri. Selamat menikmati acara-acara kami berikutnya. Sampai jumpa.